Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar matematika lagi. Ini adalah video kedua dari kekongruenan dan kesebangunan. Kali ini kita akan bahas kekongruenan pada segitiga. Baik, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa syarat dua bangun dikatakan kongruen adalah yang pertama sisi-sisi yang bersesuaian panjangnya sama, dan yang kedua sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Kekongruenan pada segitiga tidak perlu membuktikan ke seluruh sisi-sisi yang bersesuaian panjangnya sama dan sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Tetapi dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu dari 4 kondisi berikut ini. Yang pertama, ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang biasa disebut dengan syarat sisi-sisi-sisi. Berikut pembuktiannya. Misalkan kita punya 3 pasang garis yang sama panjang, garis di sebelah kiri dengan garis sebelah kanan sama panjang, atau boleh dipraktekkan dengan menggunakan lidi. Buat 3 pasang lidi yang sama panjang seperti ini. Ambil salah satu lidi tersebut, kemudian kita namakan misalkan AB dan PQ. Dua lidi sisanya diatur sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah segitiga pada AB. Di sini kita namakan misalkan titik C, jadi segitiga ABC. Dua lidi yang ini juga kita bentuk sedemikian rupa dengan PQ sehingga membentuk sebuah segitiga, misalkan kita namakan segitiga PQR. Tadi kita sudah tahu bahwa BC panjangnya sama dengan QR karena ini pasangan lidi yang kita buat sama. AC juga sama panjang dengan PR dan AB sama dengan PQ. Seperti ini pasangan sisi yang sama panjang. Ini namanya pola sisi, sisi, sisi. Ya, jadi hanya diketahui 3 sisinya yang sama panjang. Nah, di sini kita akan buktikan apakah sudut-sudutnya sama besar untuk membuktikan bahwa dia adalah segitiga yang kongruen. Ukur salah satu sudut pada segitiga ini, misalkan kita ukur sudut A yang dibentuk oleh AC dan AB, garis biru dan garis merah. Juga ukur di sini sudut yang bersesuaiannya, yaitu sudut yang dibentuk oleh garis biru dan merah. Ternyata setelah kita ukur, hasilnya sama besar. Maka BAC sama dengan QPR. Ukur kembali sudut yang lainnya, misalkan sudut di sini yang dibentuk oleh garis merah dan hitam. Ya, ini juga kita ukur garis sudut yang dibentuk oleh garis merah dan hitam. Ternyata hasil ukuran kita adalah menunjukkan besarannya sama. Berarti sudut ABC sama dengan sudut PQR. Karena kedua sudut sudah sama besar, berarti sudut yang ketiganya pasti akan sama besar, yaitu sudut ACB sama besar dengan sudut PRQ. Karena ketiga pasang sudutnya sudah sama besar dan ketiga pasang sisi yang bersesuaiannya sama panjang, berarti kedua bangun ini memenuhi syarat kongruen. Maka disimpulkan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Kondisi kedua, dua segitiga dikatakan kongruen jika memiliki dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Biasa disebut dengan syarat sisi sudut sisi. Pembuktiannya, misalkan kita punya dua buah lidi yang sama panjang, kemudian dua lidi ini kita bentuk sebuah sudut sembarang. Ya, silakan ukur sudut yang dibentuk, misalkan sudutnya X derajat, dan ini kita namakan misalkan CAB. Kemudian gambar sebuah sudut lagi yang sama besar dengan sudut yang sudah dibentuk di sini. Ya, kemudian letakkan dua lidi tersebut pada sudut tersebut sehingga membentuk sebuah sudut seperti ini. Misalnya kita namakan RPQ. Nah, ini dinamakan dengan sisi sudut sisi. Di sini sisinya sama panjang, AB dengan PQ, sudutnya sudah sama besar, sisi di sini sudah sama panjang. Ini yang namanya pola sisi sudut sisi. Apakah dengan pola ini sudah pasti kongruen? Ya, silakan kita buktikan. Tarik garis dari B ke C, tarik garis dari Q ke R, kemudian ukur dengan penggaris, ternyata BC dengan QR sama panjang. Karena memiliki 3 pasangan sisi yang sama panjang, tadi sudah kita buktikan di kondisi pertama bahwa dua buah segitiga jika memiliki 3 pasangan sisi yang sama panjang, dia sudah pasti kongruen. Maka ini pun juga pasti pasangan segitiga yang kongruen. Berarti kita simpulkan sisi sudut sisi sudah memenuhi aturan kongruen. Baik, kondisi ketiga, dua segitiga dikatakan kongruen jika memiliki dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang. Biasa disebut dengan syarat sudut sisi sudut. Berikut pembuktiannya. Silakan gambar sebuah sudut sembarang, misalkan besarnya X derajat di satu sisi, gambar sudut yang sama besar di sisi yang lain.
ya, sama-sama besarnya X derajat. Kemudian salah satu kaki sudut ini kita perpanjang sembarang dan diukur. Misalkan kita namakan AB, dan di sudut yang sebelahnya kita perpanjang juga dengan ukuran yang sama panjang dengan AB. Misal kita namakan PQ. Ya, di ujung garis B kita buat sebuah sudut sembarang, misalkan besarnya Y derajat, dan di ujung garis PQ kita buat sudut yang serupa, yang sama besar dengan di sini, yaitu Y derajat. Nah, inilah yang dinamakan dengan pola sudut sisi sudut. Sudut sisi sudut. Ini pola sudut sisi sudut seperti ini. Apakah dengan pola ini juga kedua segitiga ini pasti kongruen? Kita buktikan dengan cara silakan dihubungkan kedua garis yang belum terhubung ini. Misalkan bertemu di titik C, ini juga kita hubungkan, bertemu di titik R. Nah, kita punya segitiga ABC dan segitiga PQR. Kemudian ukur panjang garis BC dengan QR, PR dengan AC. Apakah sama panjang? Ternyata setelah kita ukur, kedua pasangan garis ini juga sama panjang. Karena kedua segitiga ini, tiga pasangan sisi yang bersesuaiannya sudah sama panjang, dan kita sudah buktikan untuk pola sisi, sisi, sisi pasti kongruen, maka ini pun juga pasti kongruen. Baik, terakhir, dua segitiga dikatakan kongruen jika memiliki dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Biasa disebut dengan syarat sudut, sudut, sisi. Pembuktiannya, silakan buat garis yang sama panjang. Misalkan ini adalah garis AB, di sisi lain kita buat garis yang sama panjang dengan AB, kita namakan misalkan PQ. Di titik A kita buat sebuah sudut sembarang, ya, dan titik P juga kita buat sebuah sudut yang besarnya sama dengan sudut di A ini, ya, sama-sama misalkan X derajat. Kemudian di gambar pertama ini kaki sudut A kita perpanjang, ya, sembarang terserah. Kemudian setelah kita perpanjang, hubungkan dengan ujung titik B, ya, kedua ujungnya dihubungkan sehingga membentuk sebuah segitiga. Misal kita namakan C, segitiga ABC. Ukurlah sudut C di sini, ya, berapa besaran derajatnya, misalkan Y derajat. Lalu lakukan hal yang sama di gambar kedua. Kita perpanjang terlebih dahulu kaki sudut pada sudut P di sini, sembarang saja, bebas. Dan kemudian kita gambar sebuah sudut yang sama besar dengan sudut C di sini. Ya, di sini kita gambar sebuah sudut seperti ini. Nah, kalau kita gambar di sini ternyata belum membentuk sebuah segitiga, maka sudut ini kita geser atau garis ini kita geser dengan mempertahankan sudutnya sampai ketemu titik Q sehingga membentuk sebuah segitiga. Seperti ini. Misal kita namakan di sini titik R. Jadi kita punya segitiga ABC dan PQR. Ini yang dinamakan dengan pola sudut, sudut, sisi. Atau kalau kita baca dari sini, sisi, sudut, sudut. Apakah pola ini sudah dipastikan kongruen? Ya, untuk memastikannya, sekarang ukur apakah panjang AC sama dengan PR atau BC sama dengan QR. Gunakan penggaris ukur, ternyata panjang BC sama dengan panjang QR dan panjang AC sama dengan panjang PR. Karena ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang, dan sudah kita buktikan jika dua buah segitiga memiliki ketiga pasangan sisi yang sama panjang, dia pasti kongruen, maka pola sudut-sudut sisi pun, ya, bisa membuktikan bahwa kedua segitiga ini adalah segitiga yang kongruen. Jadi, dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi kondisi yang pertama sisi, 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 yang kedua sisi, sudut, sisi, yang ketiga sudut, sisi, sudut, dan yang keempat adalah sudut, sudut, sisi. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal. Pada contoh soal diberikan sebuah gambar seperti ini dengan panjang KO sama dengan KN, sudut L sama dengan sudut M. Buktikanlah bahwa kedua segitiga KLO dan KMN kongruen. Di sini ada dua buah segitiga. Yang pertama segitiga KLO, yang kedua adalah segitiga KMN, gitu ya. Pada soal diketahui bahwa KO panjangnya sama dengan KL, ya. Kemudian sudut
L sama dengan sudut M, yaitu KLO sama dengan sudut KMN. Nah, pada gambar secara implisit kita dapati informasi bahwa sudut K yang ada pada segitiga KLO dengan sudut K yang ada pada segitiga KMN ini ternyata sama karena saling berhimpit. Ya, jadi kita punya informasi sudut LKO sama dengan sudut MKN. Kita memiliki dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang. Kalau kita lihat posisinya sisi, sudut, sudut. Ya, atau kalau kita baca dari sini sudut, sudut, sisi. Nah, kondisi seperti ini sudah kita buktikan bahwa ini adalah kondisi yang menyebabkan kedua segitiga kongruen. Jadi sudah terbukti kedua segitiga ini kongruen. Baik, pada contoh berikut diberikan dua buah segitiga dengan ukurannya ABC dan KML yang ditanya X dan Y. X di sini, Y ada di sini. Baik, kita akan coba jawab bahwa ternyata panjang sisi pada segitiga tersebut AB sama dengan KL sama-sama 12, BC sama dengan KM 9, dan AC sama dengan LM 6 cm. Karena ini memiliki ketiga sisi yang sama, sisi, berarti kedua segitiga tersebut adalah kongruen. Jika dua buah segitiga kongruen, maka ketiga besar sudut yang bersesuaian akan sama, yaitu sudut ACB sama dengan sudut KML. ACB dibentuk oleh sisi 6 dan 9, KML juga sama dibentuk oleh sisi 6 dan 9 yang bersesuaiannya. Atau bisa kita lihat dari sini. Sisi AB, maka sudut di hadapan AB adalah sudut C. Sisa huruf yang belum disebutkan. Sudut C. Ya, sisi AB, sisa huruf yang belum disebutkan adalah C, maka sudut yang di hadapan AB adalah C. Sisi KL, sudut yang ada di hadapannya adalah sudut M. KL, sudut di hadapannya adalah sudut M. Maka C akan sama besar dengan M sudutnya. Nah, kemudian BC dan KM, maka sudut di hadapannya adalah sudut A dan L, yaitu BAC dan KLM sama besar. Kemudian yang sisanya sudut ABC sama dengan sudut LKM. Ini karena dia kongruen, maka kita dapati bahwa ketiga pasang sudut yang bersesuaiannya sama besar. ACB ya, dan KML, ACB belum diketahui, KML nilainya 3Y-10. BAC di sini nilainya X, KLM nilainya adalah 43, maka X sama dengan 43. ABC ya di sini nilainya 27 derajat, sedangkan LKM belum diketahui. Maka LKM sama dengan 27 derajat. Dari sini kita sudah dapatkan jawaban salah satunya yaitu X, pertanyaan X. Maka X sama dengan 43 derajat. Sudah kita dapatkan secara otomatis. Kemudian tinggal kita cari berapa nilai Y. 3Y-10 ada di sini. Dan tadi sudah kita dapatkan bahwa sudut K di sini, LKM, nilainya 27 derajat. Dan kita tahu bahwa setiap segitiga apapun, jumlah ketiga sudutnya pasti 180 derajat. Jadi sudut K ditambah sudut L tambah sudut M sama dengan 180. Maka 27 tambah 43 tambah 3Y-10 sama dengan 180. Ya, kita jumlahkan ini pasti jumlahnya 180. Berarti 3Y sama dengan 180 dikurang 27 dikurang 43 ditambah 10, yaitu 120 derajat. Maka Y sama dengan 120 dibagi 3, yaitu 40 derajat. Berarti nilai Y adalah 40 derajat. Alhamdulillah, demikianlah pembahasan tentang kekongruenan pada segitiga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.